keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas, tapi ini yang diyakinkan oleh kalian. Jadi kelas kita itu ingin seperti apa sih? Di dalam kelas kita itu, apakah kita ingin pembelajarannya seperti apa? Di suasana di kelas kita ingin seperti apa? Misalnya masuk ke kelas tempat satu, bisa biar bersih. Atau misalnya biar ini pembelajaran salah dulu, apa itu silakan keinginan kamu, satu orang cukup satu. Untuk menulis keyakinan kelas, ingin seperti apa sih di kelas kita? Nanti setelah sebanyak-banyaknya kalian membuat pendapat, ibu akan buatkan nanti seperti bagian seperti ini menjadi keyakinan kelas di kita. Jadi selama setahun ini kita buat keyakinan kelas, apa sih yang kalian inginkan keyakinan kelas di kita, ya? Makanya silakan anak-anakku tuangkan keinginan kalian, keyakinan kalian selama setahun ini ingin seperti apa kelas kita. Ibu akan membagikan ini, silakan bebas kalian ingin seperti apa di kelas kalian agar pembelajaran kalian happy, menyenangkan. Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Biar tertib kan, biar nyaman, biar enak aja gitu ya ketika kita buat keyakinan kelas. Silakan anak-anakku menulis keyakinan kelas kalian di sini. Ya, satu orang satu ya. Silakan tulis dengan satu aja. Nanti ibu Tia lihat kamu menulis keyakinan kelasnya apa. Atau tidak boleh berkata kasar, bisa ya. Tidak boleh menendang, bisa. Terus tidak boleh ribut ketika pembelajaran, bisa. Silakan bebas. Kalian ingin memiliki keyakinan kelas seperti apa sih di kelas kalian? Silakan tempel ke depan. Bergantian saja ya Mak ya, bergantian saja. Alhamdulillah anak-anakku yang keren-keren, yang hebat-hebat telah menyelesaikan tentang pendapatnya mengenai keyakinan kelas. Untuk itu nanti ujian cek kira-kira keyakinan kalian kelas kalian itu yang sudah dibuat itu apa saja yang telah diinginkan atau diungkapkan oleh kalian. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Di sini semoga kelas 6M makin kompak dan tidak berisi saat pembelajaran. Tidak berisi. Dan itu keyakinan kelas kita ada memakan untuk menjaga kebersihan, tidak berisi saat belajar, tidak menyalakan HP saat belajar, tidak berkata kasar, tidak boleh tidur saat belajar, pelajaran menyenangkan, tidak boleh berkelahi dan pada ilmu saat belajar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti keyakinan ini kita buat di bagian dan kita tempel di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu pimpinan, rekan-rekan guru SDN 001 Merdeka yang telah hadir di tempat
ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka tolabul ilmi, yaitu diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, para alim ulama, dan kita semua umatnya yang mengharap syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, sebelum diseminasi ini dimulai, perkenalkan di depan Ibu dan Bapak ini adalah nama lengkap Ibu Tia Mutiawati, SPDI NPD. Beliau lahir di Bandung tanggal 18 Maret 1975. Pekerjaan sebagai guru SDN 001 Merdeka. Pangkat golongan tenaga tingkat 1 3D. Jabatan sebagai guru pendidikan agama Islam. Unit kerja SDN 001 Merdeka Bandung. Alamat unit kerja Jalan Merdeka nomor 9. Alamat rumah Jalan Pasanggerahan Raya nomor 9, RT 01 RW 10 Perum Pamega Permai 7 Burung Bandung. Beragama Islam, status perkawinan kawin. Hobi membaca dan menulis. Pengalaman beliau sangat banyak, terutama dalam organisasi. Beliau pernah menjabat sebagai sekretaris KKG PAI Kota Bandung dari 2020 sampai sekarang. Sekretaris AG PAI Kota Bandung dari tahun 2020 sampai dengan 2013 dan disambung juga sampai sekarang masih menjabat. Sekretaris PPLD Kota Bandung dari 2021 sampai dengan sekarang. Humas MGG Kota Bandung dari tahun 2019 sampai 2020. Sekretaris GRM Galeri Jabar dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Sekretaris DPR Bergerak bidang pendidikan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Ketua PKK RT 01 Perum Pamega Permai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Koordinator Literasi Sekolah SDN 001 Merdeka dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Dan calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 dengan mengikuti PGP angkatan 9. Beliau juga telah banyak meraih penghargaan berupa 1. Tim pengembang kurikulum Dinas Pendidikan Kota Bandung. 2. Tim penulis modul masa pandemi Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang ketiga, pengangkat kualitas dan prestasi kerja Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang keempat, sebagai penulis majalah MGG Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang kelima, 8 besar terbaik tingkat nasional dalam penyusunan pedoman literasi pendidikan agama Islam untuk sekolah dasar. Yang ke-6, 3 besar terbaik tingkat nasional dalam peningkatan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru pendidikan agama Islam. Yang ke-7, Instruktur Nasional Kementerian Agama. 9 ke-8, Perintis Literasi Terkreatif 2022 tingkat Jawa Barat. Dan yang terakhir, sebagai imam besar ASN Inspiratif Kota Bandung tahun 2022. Tepuk tangan prestasi yang diberikan
dunia. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk destinasi, maka saya serahkan kepada Ibu Tia. Bismillah. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Agus yang sudah memperkenalkan saya. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu guru yang luar biasa, SDN 01 Merdeka Hebat. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan tentang disiplin positif, budaya positif, yaitu untuk menuntaskan aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu, izinkan saya berada di sini bukan adalah orang yang hebat, tapi senantiasa ingin berkolaborasi, sering belajar ilmu mengenai tentang disiplin positif. Ini di sini di Bapak Ibu sudah terpampang. Ini Ibu Fasil saya, beliau adalah Bidadari Merah, dan saya seperti ini juga atas izin Ibu pimpinan, yaitu Ibu Haja Susilamati dan Ibu PP saya Ibu Reni, dan saya insya Allah berkat doa Bapak Ibu dan sekalian keluarga saya menuntaskan ujian ini. Saya sedang menuntaskan diklat di PDP 9. Ya, Bapak Ibu, SDN 01 Merdeka Hebat ini adalah sekolah luar biasa ya Bapak Ibu. Nih, kemarin saya sudah membuat rekan-rekan sudah buat visi sekolah. Visi sekolah kita itu hebat, tinggal bagaimana aplikasinya. Sementara saya sudah melihat mutunya kita itu merah di literasi ya. Mudah-mudahan dengan mau bahu kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas terbaik buat SDN 01 Merdeka. Ini bagaimana sekolah impian kita. Di sini bagaimana suasana sekolahnya. Nah, kita akan bahas di sini bagaimana sikap gurunya, bagaimana tutur kata gurunya, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya. Terus bagaimana sikap murid-muridnya dan bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda sebagai guru. Itu akan mencerminkan bagaimana gambaran sekolah kita SDN 01 Merdeka. Jadi bagaimana sekolah impian kita wujudkan? Saya kemarin visinya yaitu mewujudkan siswa yang beralat mulia, berliterasi dan motekan. Saya itu menggunakan motekan. Motekan itu yaitu mandiri, optimis, tekun, kreatif, aktif, dan R-nya ramah. Itu impian ya, nanti visi saya impian ke depannya. Nah, disitu nanti ada beralat mulia, itu anak-anak yang beralat mulia, lingkungannya yang positif, disiplin positif. Jadi ternak karena di sini sekolah itu yang merah itu di literasi, dia kebiasaan dan budaya. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Apa saja sih yang kita bahas pada sore kali ini? Ya, walaupun sore kami tetap semangat, walaupun hujan dan tetap semangat. Ada 7 tahapan atau 7 materi yang akan disampaikan di konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Selama ini kita menerapkan budaya positif kita itu seperti apa? Paradigma pemahaman kita tentang budaya positif itu seperti apa? Nanti akan kita upas. Yang kedua itu tentang disiplin positif. Seperti apa sih? Selama ini kita disiplin positif harus tepat atau belum? Selama ini kita terapkan kalau praktek atau tidak? Imbasnya seperti apa kalau proses tadi? Yang ketiga nanti kita akan membahas tentang motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat, ketika kita mengenal kebutuhan dasar manusia, kita akan tepat menerapkan tentang disiplin positif ketika kita memahami kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, ketika kita sudah mengenal kebutuhan dasar manusia, kita akan mampu memahami tentang posisi kontrol restitusi. Mana yang tepat ketika kita tahu kebutuhan dasar manusia, mana yang tepat melakukan tentang posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam yaitu keyakinan kelas.
ketika paham dan terakhir yaitu sulit 3 restitusi. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini ada pemantik ya. Sebelum ini saya ingin melihat pemahaman Bapak Ibu tentang pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa sih yang Bapak Ibu ketahui mengenai disiplin positif? Yang kedua, perlukah disiplin positif diterapkan di sekolah dan mengapa? Dan yang ketiga, bagaimanakah disiplin positif diterapkan di sekolah? Bapak Ibu, saya memberikan post-it ini ya untuk mengetahui sejauh mana Bapak Ibu itu memahami tentang disiplin positif dan apakah penerapannya umum tidak di sekolah. Saya berikan Bapak Ibu nanti mewakili 3 atau 2 orang untuk mempresentasikannya. Pertanyaan pemantiknya, Bapak Ibu diharapkan untuk mengumpulkan atau memberikan pendapatnya. Apa yang Bapak Ibu pahami sih tentang disiplin positif? Selama ini disiplin positif seperti apa? Perlukah disiplin positif itu diterapkan di sekolah? Wah, ini Bapak Ibu guru mereka hebat ini keren-keren ya. Pasti setidaknya Pak Agus memahami tentang disiplin positif. Karena di mereka ini luar biasa penerapan disiplin positif yang saya tahu. Tapi apakah sesuai dengan apa yang kita pelajari di CBB? Iya, Bapak Ibu, siapa yang akan mewakili untuk pertanyaan pertama? Apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai disiplin positif? Silakan Bapak Ibu yang berkenan. Ya, Pak Yana siap? Seperti Pak Yana ini serius banget ya, Masya Allah. Karena katanya Pak Agus sepertinya calon CKP juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan mengenai disiplin positif. Yang saya ketahui mengenai apa disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru kepada peserta didiknya agar ia dapat disiplin tanpa adanya hadiah ataupun hukuman. Jadi berasal dari kesadaran diri sendiri. Nah, perlukah disiplin positif itu diterapkan di sekolah?
sangat perlu. Mengapa? Karena disiplin positif ini dapat mengembangkan karakter anak yang mandiri, dan pada akhirnya dia akan bisa menghadapi tantangan tanpa perlu adanya ancaman ataupun hukuman dari lingkungan sekitar. Nah, untuk cara menerapkan disiplin positif di sekolah ini salah satunya adalah dengan dengan membuat tata tertib yang mungkin bisa disepakati oleh warga sekolah dan mengetahui apa dampak positif dan negatif dari aturan yang dibuat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan buat Rena. Silakan untuk selanjutnya. Pada umumnya sama dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Intan, disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa disertai dengan hukuman atau hadiah. Nah, perlukah disiplin positif ini diterapkan di sekolah? Sangat perlu, karena disiplin yang berakar dari kesadaran sendiri sangatlah berkualitas. Yakin dengan disiplin dan berdasarkan pada kesadaran ini, kualitasnya akan jauh dibanding dengan disiplin yang diterapkan atas hukuman atau ancaman. Kemudian bagaimana disiplin positif diterapkan di sekolah, yaitu dengan pembinaan peserta didik oleh pendidik atau tenaga pendidikan dengan saling menghargai dan tanpa adanya hukuman. Segala sesuatunya tidak disertai dengan hukuman. Pak, di sini saya ingin datang di hadapan beliau ini. Ini sudah lulus berpengat sebenarnya ini. Pas sekali Pak Yana, Pak Dedi, terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Ini sudah sangat mendekati dan sudah betul sekali tentang disiplin positif. Kita akan melihat dulu Bapak Ibu tentang apa sih disiplin positif diajar di Wantara ya. Nah, betul ya, budaya positif menurut diajar di Wantara ini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-plan, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi harus kita sendiri yang sadar. Kalau kita tidak sadar, berarti orang lain yang tidak dapat kita, ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Setelah kita sudah merdeka ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, ini menurut Ki Hajar juga, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kadang untuk melihat diri sendiri itu sangat sulit. Mengukur kita disiplin itu sangat sulit. Jadi menurut Ki Hajar itu merdeka itu cakap membuat perintah untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, di situ juga Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, dia timbul pada diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memberikan motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi disiplin positif itu harus muncul di dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini kita patut renungkan. Ada perubahan paradigma. Di sini kepalaan tangan. Ini ada suara lagi ya, kepalaan tangan. Di sini nanti dipraktekkan oleh Bapak Ibu. Ada dua orang anak bernama Dava dan Wati. Jadi bisa berhadapan-hadapan nanti Bapak Ibu. Dava memegang sebuah benda berharga. Ini dia disimpan berharga banget gitu bagi Dava ini. Baginya di telapak tangan kanannya ini dengan erat itu karena ada barang berharga. Wati akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk minta Dava memberikan benda tersebut. Jadi waktu menunjuk Dava ini mempertahankan bagaimana ini barang berharga
terjadi. Nah, jadi siapa yang mengendalikan? Dafa atau Wati? Menurut Pak Yana, siapa ya? Kalau menurut saya ya terjadi mungkin Dafa akan tetap menggenggam tangannya karena ini kan mungkin berkaitan dengan motivasi gitu. Nah, motivasi dalam diri Dafa itu ya saya tidak akan melepas gitu karena ini penting buat saya, berharga buat saya. Pengaruh dari luar tidak akan mempengaruhi sikap saya. Jadi yang punya pengaruh kuat itu Dafa menurut Pak Yana. Ya oke. Siapa yang punya pendapat lain? Ya siap. Wati, silakan Pak Tony. Ya berbeda saya Wati, saya berpersepsi dari seorang Wati. Ada yang dia punya berharga, saya akan terus membeli dan mengancam. Kalau pengancaman ya saya akan tahu ini adalah membunuh ya. Sebuah tenaga biar bagaimana dapat menghasilkan kepada Wati. Nah, ini luar biasa ya, ada yang pendapat. Menurut Pak Yana bahwa yang punya pengaruh kuat itu Dafa. Sebuah tenaga dapat tidak akan memberikan barang berharganya. Tapi menurut Pak Tony, Wati yang punya peran. Kalau Wati bisa propaganda, ya, bisa merayu, bisa membujuk, itu bisa berhasil. Kalau bujukannya atau rayuannya kepada Dafa berhasil, itu akan membuat dia punya peran atau Wati yang bisa mempengaruhi Dafa itu Wati. Nah, kenapa saya paradigma ini menemukan inilah disiplin positif yang datang pada diri kita mau membuka atau mau ngepal tangan kita itu bagaimana perintah dan keinginan diri kita. Nah, inilah dari mata cara permainan dari paradigma baru. Jadi yang dapat mempengaruhi diri kita yaitu azam kalau dalam bahasa agama atau niat yang kuat kita untuk membuka atau menutup sesuatu yang masuk pada diri kita baik yang negatif maupun yang positif. Nah, kadang ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru itu selalu mengontrol murid. Itu miskonsepsi. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu miskonsepsi. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu miskonsepsi. Ya. Nah, ini ada perubahan ya. Jadi tadi perubahan paradigma, teori kontrol, bahwa ilusi guru mengontrol murid, yang tadi ya, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini Bapak Ibu, perubahannya di sini. Ada perubahan paradigma. Tadi kan miskonsepsi, perubahan di sini. Stimulus respon. Kita ini yang awal, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perubahannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu perubahan. Yang berikutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu bersalah. Itu enggak. Perubahannya, semua perilaku memiliki tujuan. Itu perubahan. Jadi kita membuka paradigma gaya apa istilahnya. Jadi kalau kita kosongkan dulu gelas kita itu. Jadi dulu paradigma itu salah. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Perubahannya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang tadi kepala tadi. Jadi bukan Wati yang bisa membuka, tapi kita yang bisa mengendalikan. Itu paradigma baru. Yang berikutnya, bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Paradigmanya yang baru bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi seperti Wati memaksa Dafa membuka tangan, tidak bisa mengontrol bagaimana Dafa mempertahankan dirinya kan untuk mempertahankan para berharga itu. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi sudah gagal bujuk dipaksa gitu ya. Sekarang kita buka lagi paradigma baru bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Gitu. Dan berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Kita buka paradigma baru bahwa model berpikir menang. Itulah yang menciptakan pemikiran yang selalu berpikiran positif. Nah, tadi sudah paradigma baru, kita sudah buka paradigma baru yang selama ini kita sudah berpandangan salah, gitu ya, dengan paradigma baru kita selama ini. Sekarang apa itu disiplin positif? Disiplin berasal dari kata discipline, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Gitu. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Jadi sadar sendiri atau tanpa reward, ancaman atau hukuman, sudah sadar. Itu disiplin positif. Yang ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran diri sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, tanpa ada reward, gitu ya. Apakah reward baik? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu, inilah disiplin positif. Rangkaiannya seperti ini. Ini menurut Dr. William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, diri Anda. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri bahwa inilah menurut Dr. William Glasser tentang disiplin positif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 pusat kontrol, ada sertifikat eksekutif, ada teori motivasi, ada nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, tadi saya bilang nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Dan tadi saya sudah menyebutkan tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasan, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William. Dengan mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi ketika kita mengaitkan nilai kebajikan, itu secara tidak sadar anak-anak terbangun nilai-nilai intrinsiknya di dalam dirinya. Gitu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dalam profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia. 2. Mandiri. 3. Berkritis, berpemikiran global, bergotong royong, dan kreatif. Bapak Ibu, inilah nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang tadi sudah saya perjelas. Tadi program Pancasila, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus ada keterampilan hidup, life skill, ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai besar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu kan masih eksternal. Jadi masih takut sama orang lain. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Jadi takut ada kejadian. Betul eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari yang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan?
ini Bapak Ibu, ingin tahu ini perbedaan eksternal dan internal. Untuk mengenai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu datang dari diri sendiri. Bisa bedakan Bapak Ibu? Internal dan eksternal. Jadi Bapak Ibu, eksternal itu masih dipengaruhi oleh dari luar. Satu masih mengharapkan imbalan, masih minta ini dipuji-pujian. Sementara internal itu saya melakukan ini karena saya ingin menjadi lebih baik. Itu internal. Ya, benar paham. Nah, ini berikutnya Pak Ibu tentang teori motivasi. Pak, tadi kita bahas tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Itu apa perbedaan? Ini ada perbedaan. Kalau hukuman di sini itu tidak terencana dan tiba-tiba. Ada tidak nyaman langsung dihukum. Tidak terencana dan tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukumannya apa? Secara serta-merta buka sepatu, lari 10 kali. Itu tanpa diajak dilibatkan. Itu hukuman. Yang berikutnya bersifat satu arah. Jadi tanpa ada kesiapan sampai murid bisa melakukan hukuman ini. Tanpa ada komunikasi begitu. Hukuman guru itu hukuman namanya hukuman. Dan berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Apa sih konsekuensi dengan hukuman bedanya? Di sini ada. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi masih tetap tidak nyaman. Dan yang berikutnya sikap guru melalui memonitor murid, masih monitor. Nah, sementara restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ada upaya perbaikan. Jadi tidak dibiarkan hukum, udah selesai, tapi tidak ada upaya perbaikan. Kalau restitusi itu ada perbaikan. Yang berikutnya yaitu proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Contoh kalau anak yang pakai sepatu hitam, ayo solusinya seperti apa? Maunya apa? Gimana? Jadi langsung cari solusi dengan aplikasi komunikasi. Dia langsung dihukum, loh, tanpa satu arah, tanpa mendengar alasan dari anak. Kita harus dulu anak pakai sepatu putih, mungkin hanya ada satu sepatu. Kita kasih solusi. Jadi gimana solusinya? Nah seperti itu Bapak Ibu. Itu restitusi. Ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, itu hukuman. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi kalau hukuman menyakitkan dan terjadi hukuman tersebut menyakitkan, dan itu membekas kepada anak. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, sementara restitusi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Masih dalam hukuman tapi konsekuensinya pendek. Anak membenci kedisiplinan. Ini kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, masih batas menghargai. Yang berikutnya paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Terus perbedaan hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sementara konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Jadi Bapak Ibu ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu akan saya ajak bagaimana cara mengisi tabel. Nih, ini ada penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan. Apakah boleh kita memberikan reward kepada anak-anak? Apakah reward itu bisa menjadikan hukuman bagi anak-anak? Nah ternyata pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan itu ibu bapak ada hukuman bagi anak-anak. Ternyata penghargaan itu mengurangi ketepatan karena dia mengejar hadiah. Terus penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Contoh, dia ranking 1. Kenapa saya ranking 2? Apa yang beda? Itu menjadikan merusak hubungan antar anak-anak tersendiri. Gitu. Jadi sebenarnya reward itu menjadikan hukuman. Terus
Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi gua cara supaya nilai halus, nyanyi lah, gimana cara gitu ya? Cara ini dapat penghargaan gitu. Ternyata penghargaan itu tidak tepat gitu ya. Penghargaan itu mematikan kreativitas dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ternyata selama ini saya juga salah menerapkan kelas itu ya. Anak-anak bisa ngomong kasih permen, kasih coklat. Ternyata itu jadi melukai hati temannya yang lain. Saya nggak dapat permen, kenapa beda ini mau berlaku berbeda. Ternyata saya baru tahu setelah mempelajari tentang disiplin positif. Ini Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Itu tentang disiplin positif. Ya Pak Yana? Ya, maaf. Kira mau bertanya. Silakan kalau mau bertanya langsung saja ya. Memberikan pertanyaan. Jadi kalau hukuman itu jelas, Bapak Ibu negatif atau positif? Negatif, jelas. Melukai satu arah, tidak ada mendengar apa itu negatif. Kalau konsekuensi negatif, apa positif? Netral ya, karena itu masih transisi. Nah, restitusi positif apa negatif? Positif, karena ada kolaborasi, ada komunikasi terhadap peserta didik. Itu ya. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, apa sih? Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yaitu 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau benar-benar menebus, betul nggak Bapak Ibu? Karena kamu tidak pakai suatu intan, kamu harus tebus dengan apa? Itu hukuman. Kalau restitusi itu belajar dari kesalahan. Kalau kamu pakai baju putih, jadi besok seperti apa? Harus bagaimana? Gimana solusinya? Itu restitusi. Yang kedua itu memperbaiki hubungan, ya. Jadi kita ajak komunikasi anak tersebut. Kita gali dulu kenapa dia melanggar peraturan. Siapa tahu dia telat itu karena mungkin menjaga adiknya, ibunya lagi sakit. Nah itu kita gali. Terus ketiga itu tawaran bukan paksaan. Jadi mau tidak mau 10 kali, ya bisa ditawar gitu. Itu hukuman. Nah sebenarnya restitusi itu ditawar, sanggupnya, bisa ya? Seperti itu. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Bisa nggak bangun, ya? Dan berikutnya ya, banyak sekali ada 9 Bapak Ibu. Di sini ada mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kalau anaknya baperan, bahaya itu. Kalau kita pengen hukuman. Terus fokus pada solusi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu 1, bertahan hidup. Kedua itu kasih sayang dan merasa diterima. Dan kedua penguasaan. Yang paling keempat itu kesenangan dan kebebasan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menguasai tentang kebutuhan dasar manusia, Ibu memberikan hukuman atau bukan hukuman restitusi, tahu bahwa setiap manusia itu punya bertanggung jawab. Terus punya kasih sayang, ini dihargai, ini didengar anak-anak itu. Jangan langsung kasih hukuman, didengarkan dulu. Karena ini kebutuhan dasar manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai guru yang soleh dan soleha, yang diamanati peserta didik yang luar biasa, apalagi sekolah dasar, ketika ada kesalahan anak, dengarkan dulu. Karena kita memiliki manusia yang punya kebutuhan dasar manusia. Di sini. Nih, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa sih yang bertahan hidup itu? Bertahan itu tuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Misalnya di kelas Bapak Ibu ada anak yang suka merebut makanan temennya. Kenapa sih berebut makanan temennya? Nah ini mungkin maksudnya bertahan hidup, ingin mencoba makanan temennya. Itu dasar hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima, pedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Saya pernah mendapatkan peserta didik yang cari perhatian. Jadi di rumahnya ditekan gitu ya, sama orang tua tidak perhatikan, di sekolah cari perhatian dengan menonjok teman-temannya. Kita gali kenapa dia melakukan seperti itu. Nah itu 5 kebutuhan dasar manusia seperti ini. Terus harga diri nih, penguasaan ya. 5 kebutuhan dasar manusia itu harga diri, keinginan untuk dianggap, pemimpin, berprestasi, diaku, didengar. Jadi ketika kalau kita jadi pendengar yang baik, itu
itu merasa dihargai, ya. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan selanjutnya itu kesenangan, yaitu bermain. Anak-anak SD sebenarnya bermain ya, humor. Bapak Ibu harus punya nilai humor yang tinggi gitu ya. Stand up comedy, antusiasme, ketawa itu dibutuhkan oleh kebutuhan manusia. Nah, Bapak Ibu, kita ada di posisi yang mana? Di 5 posisi kontrol ini. 1, apakah di penghukum? 2 adalah pembuat berasa bersalah. Kita sebagai teman, pemantau atau manajer? Apa Pak manajer itu Pak? Manage? Kalau manajer suka nanya-nanya gitu ya? Iya. Pak jadi manajer, yang lain mengambil posisi mana? Oh. Semua manajer nggak cari aman ya? Yang betulnya harus manajernya. Kalau penghukum nanti ya di sini, nanti dia lewat dulu. Nih Bapak Ibu, kalau penghukum itu gurunya itu suka menghakimi, menunjuk, mata melotot, mengkritik, menyindir, itu penghukum. Guru sudah berkata ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu budaya hukum. Terus hasilnya nanti anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong karena anak takut. Ya, nanti kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi dan lagi. Dan dampaknya para murid mengulangi kesalahan. Itu menghukum. Nah, sekarang membuat orang yang merasa bersalah itu sukanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu ciri-ciri pembuat merasa bersalah. Nah, itu guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu malah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu adalah guru yang merasa bersalah. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus nanti murid berkata, maafkan saya. Dampak para murid merasa rendah diri. Itu murid. Berikutnya yaitu teman. Nah, teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan ini ibu. Itu seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu kamu. Nah, itu yang guru yang seperti itu yang teman. Nah, itu nanti hasilnya ketergantungan anak itu. Dan kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia sekolah. Jadi kalau tidak ada guru itu dia ketergantungan, akan ketergantungan. Murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu, gitu ya. Terus dampak kepada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pemantau yaitu menghitung dan mengukur apa peraturannya. Apa peraturannya itu pemantau. Terus menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nanti anak-anak bicara berapa banyak sih bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman sih yang harus saya tulis, itu memantau. Nah, tadi kata Pak Dedi itu sebagai manajer. Manajer itu gurunya seperti apa? Yaitu suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan, itu manajer. Yang kedua, manajer itu akan berkata ini, apa yang kita yakini, apa yang akan kita yakini, terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu manajer. Apa hasilnya? Yaitu menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dunia yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak para murid mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Berarti sangat tepat sekali ketika pada kita berpakaian sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu, hello. Coba ini ada pertanyaan dari saya. Pemantau sebagai penghukum kah? Atau
Nah, Pak Agus pasal bersalah, Bu Siti menghukum, Pak saya menghukum. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum merasa bersalah, pemantau apa? Berikutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, apakah kamu mau mendapatkan sihir bintang ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kamu selalu yang paling terakhir. Coba, betul nggak jawabannya? Nih, Bapak Ibu, tadi betul nggak? Yes. Pertama, perbuatan merasa bersalah, yang kedua penghukum, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, manajer, dan terakhir penghukum. Jadi Bapak tahu ya, kita ada di mana? Jadi sudah tahu. Nah, Bapak Ibu ini tentang keyakinan kelas, yaitu budaya positif, lingkungan positif, dan peraturan kelas di sini ya, Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini ya. Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi Bapak Ibu, tadi kita kembali pada motivasi intrinsik yang datang pada diri kita sendiri, itu harus dibangun keyakinan daripada peraturan-peraturan. Jadi yang keyakinannya ditumbuhkan. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas itu keyakinan kelas memiliki peran yang lebih kuat dalam motivasi dan positif. Ini karena keyakinan kelas didasarkan pada nilai universal. Ini lebih jelas lagi, keyakinan kelas membentuk keyakinan seperti bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas di sekolah sehingga mudah diterapkan semua oleh sekolah di kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas? Sudah. Itu bagaimana caranya? Anak-anak dilibatkan? Iya. Jadi anak ini dilibatkan dan di semua akan keyakinan kelas. Nih Bu, peraturan dan keyakinan apa perbedaannya? Ini perbedaannya. Kalau peraturan itu selalu kembalikan dulu ke tempatnya, itu peraturan. Kalau keyakinan tanggung jawab, itu keyakinan. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, kalau keyakinan kelas menghormati orang lain. Bedanya perintahnya Bapak Ibu? Beda perintahnya. Terus kalau peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan menghormati orang lain atau komitmen, itu beda. Terus dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Jadi beritanya memang dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Terus peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Ini beda-beda. Dan kalau peraturan gunakan masker, kalau keyakinan kelasnya kesehatan atau keselamatan. Jadi positif, ya kalau keyakinan kelas dibangun itu positif. Dan peraturan itu jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Oke, itu sudah jelas ya Bu ya? Antara peraturan dan keyakinan itu berbeda. Bapak Ibu, ini ada lagi tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman apa konsekuensi? Murid diminta untuk push up, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seragam sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjongkak, hukuman. Sudah betul? Betul. Ya, jawabannya Bapak Ibu sudah mengerti hukuman, konsekuensi dan hukuman. Nah, Bapak Ibu ini ada segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menyediakan keyakinan. Ya. Di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah
menjadi positif terhadap dirinya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Harusnya begitu menstabilkan dulu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu akan menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah itu jadi menstabilkan dulu. Ketika anak melakukan kesalahan, itu distabilkan dulu. Dipahamkan dulu. Karena pasti anak-anak yang bersalah itu sudah takut duluan ya, ketika berhadapan dengan guru. Nah, di sini juga membantu siswa validasi kebutuhan ya, membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic atau needs, apakah itu power, freedom, love, fun, atau survival. Jadi guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu kan dibangkitkan kepercayaan dirinya, tidak langsung menyalahkan. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Terus kamu mulai tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, gitu ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus dipukul-pukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok lagi? Ya, mau seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan hormat sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi menanyakan keyakinan lagi. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukannya? Itu kamu jadi orang seperti apa? Jadi seperti itu ya. Rangkaiannya seperti itu, tahapannya seperti itu ketika kita menemukan intrinsik dalam diri anak tersebut. Sekarang review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bu, Bapak, saya bertanya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Kita lihat jawabannya. Salah, betul. Beri tangan. Berikutnya, Bapak Ibu. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Yang apa salah? Betul, Bapak Ibu? Kita lihat jawabannya. Boleh, betul. Masya Allah, Bapak Ibu berarti sudah memahami apa yang saya sampaikan. Nah, di sini coba Bapak Ibu kasih jawabannya. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Tadi ya, yang tadi peraturan ini dipindahkan ke keyakinan. Menggunakan helm saat menggunakan motor, apa jawabannya? Keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Menjauh. Coba betul atau tidak jawaban Ibu? Satu, dua, tiga. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sudah paham Pak Ibu dengan materi dari saya. Coba ada 5 kebutuhan dasar manusia, sebutkan. Kesenangan, 2. Cinta dan paradigma Bapak Ibu dari pemahaman materi tersebut. Bisa disebutkan satu mewakili. Pak, tadi setelah melihat tayangan tadi materi dari saya, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu dari pemahaman materi tersebut? Dari hukuman menjadi motivasi. Betul, dari hukuman menjadi restitusi. Dari penghukum jadi manajer. Dari peraturan jadi keyakinan. Apalagi Bapak Ibu? Paradigma tadi pengepang. Motivasi itu datang dari nilai intrinsik dari diri sendiri, bukan ekstrinsik. Ini muncul dari diri kita. Jadi mengepang ini harus aduh bagaimana keyakinan kita. Ini saya mau mempertahankan diri kita. Bagaimana keyakinan kita? Nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Apa yang Bapak Ibu lakukan?
yang rasakan dari selama Ramadan. Bapak lupa istighfar. Selama ini kita selalu jadi penghukum ya, karena saya ingat astagfirullahaladzim, sudah bacaan surat hubungannya kalau tidak bisa itu halaman. Masya Allah, apa itu melukai anak ya ternyata gitu ya. Belum yang ketiga, peran seperti apa yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini dalam melakukan disiplin? Bapak Ibu sudah melakukan disiplin? Jadi apa Bu? Manajer? Kamu sudah menjadi manajer? Diskusi Masya Allah. Kalau saya kadang menjadi teman ya, kadang kita insya Allah ke yaumul akhir pun itu akan menjadikan modal kita pertama masuk jannah ya Allah. Amin ya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada salah-salah kata, itu mungkin datang dari saya, walaupun ada yang kebaikan pun itu adalah datang dari Allah. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat Kustian. Kasih tepuk tangan.